datang ke tempat ini bukan karena penasaran, bukan karena keberanian, tapi karena mimpi yang terus menggangguku dalam beberapa hari. Mimpi yang selalu berakhir sama. Pepohonan, suara angin, hujan, dan suara dari sebuah gedung tua yang tergantung. Aku tak pernah tahu tempat ini sebelumnya. Tapi wajah pohon besar dan ranting-ranting kering sangat jelas di kepalaku. Seakan aku pernah berdiri di hadapannya. Dan aku memang benar-benar di sini sendirian. Tempat tua di area pemakaman yang luas, yang enggan menatap mataku terlalu lama. Tidak ada jalur jelas, hanya akar dan nisan. Pohon itu berdiri seperti raksasa mati menjulang. Cabangnya tak berdaun, hanya menyisakan bayang-bayang seperti tangan yang membeku. Dan di tengahnya tergantung gentong tua. Dari mulut gentong terdapat warna daun hijau yang menggantung seperti lidah. Aku berdiri di sana lama, lalu mendengar seperti napas dari dalam. Kau akhirnya datang. Aku kaget mendengarnya. Aku tidak lari. Itu mungkin kesalahan pertama dan terakhirku. Karena di saat aku terpaku menatapnya, gentong itu mulai bergoyang perlahan. Tidak ada angin, tidak ada ranting yang jatuh. Aku mendekat, semakin aku dekat, aku mendengar langkah kaki dari belakangku. Aku mencoba menoleh, tidak ada siapapun. Tapi saat aku kembali melihat ke depan, gentong itu mengeluarkan bau yang tak sedap. Baunya busuk seperti bangkai tikus dalam perut manusia. Suara dari dalam gentong semakin jelas. Sekarang dia menirukan suara ibuku, suara guru TK-ku, lalu suara mantan kekasihku yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Tapi tak ada satupun yang hidup. Tanganku mulai bergerak sendiri. Aku tidak ingin, sungguh. Tapi seperti ada tali yang tak terlihat menarik tubuhku. Aku melihat mataku dari gentong tersebut. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa keluar dari pemakaman ini. Yang ku ingat hanya suara tawa yang keluar dari mulutku sendiri tanpa aku pernah melucu. Tiba-tiba penduduk desa datang dan menyapaku. Seorang anak kecil dengan tatapan kosong berkata kepadaku, "Kakak, lepaskan tanganmu dari gentong itu." Lalu aku menjerit sejadi-jadinya dan kabur lari sekencang-kencangnya dari ingatanku. Semakin pulih dan kulanjutkan lari menuju arah pulang ke rumahku. Aku masuk ke rumah melihat ke cermin. Aku masih aku. Tapi mataku berbeda, seperti ada 2 pasang pupil. Satu melihat keluar dan satu melihat ke dalam. Malam itu aku tertidur, atau mungkin tubuhku yang tidur. Tapi aku tidak. Aku ingin keluar, tapi aku tidak ingin keluar karena di luar ada yang memakai tubuhku, sedang tersenyum ke arah dunia. Semakin lama mataku tertutup rapat. Pelan-pelan aku tertidur. Semoga doaku mengalahkan rasa takut. Keesokan harinya, pada pagi hari yang cerah, udara sejuk kuhirup dengan perlahan. Dengan jiwa yang tenang dan memejamkan mata,
berdiri tepat di depan teras rumahku. Tiba-tiba terdengar orang bilang tepat di hadapanku, "Jika kau pergi ke pemakaman itu sekarang, kau masih bisa melihat gentongnya. Tapi kini ia tak lagi berayun. Ia diam, tenang, karena sudah tidak kosong. Dan jika kau cukup nekat mendekat, kau mungkin akan mendengar napas seseorang dari dalamnya. Atau lebih buruk, kuberanikan membuka mataku. Setelah kubuka lebar, tak ada satupun orang di hadapan. Hanya suara yang terdengar. Kali ini, aku harus kuat melawan takut. Aku yakin atas doaku